Di awal film, kita pun langsung difokuskan kepada beberapa pemandangan dari pedalaman Australia yang begitu gersang. Tidak lama, scene mulai tertuju kepada seorang pemuda bernama Virgil yang secara diam-diam sudah menyelundup di salah satu gerbong kereta barang. Tanpa persediaan yang memadai, Virgil hanya berjalan seorang diri dan sengaja mampir ke salah satu daerah sederhana yang dihuni oleh 3 orang penduduk. Salah satunya adalah Kate yang ternyata sempat dihubungi oleh Virgil. Dari percakapannya sih, Virgil ini sengaja menghubungi Kate karena ia ingin menggunakan jasa transportasinya. Usut punya usut, diketahui kalau Virgil ini ingin pergi ke salah satu daerah di pedalaman Australia untuk melamar kerja sebagai penambang bebas. Hal tersebut dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Maka dari itu, tidak heran jika Virgil memilih untuk memakai jasanya Kate yang tergolong jauh lebih murah daripada di pusat kota. Ya, meskipun banyak sekali syarat yang harus dilalui oleh mereka, seperti halnya sering-sering berhenti setiap 2 jam sekali demi mengistirahatkan mesin mobil agar tidak mogok di tengah jalan. Sepanjang perjalanan ini, Virgil selalu berbagi cerita kepada Kate yang senantiasa membuka pembicaraan terlebih dahulu. Tidak sungkan-sungkan, Kate juga berkata kalau ia rela menemani Virgil bolak-balik jalan ini meski bayarannya belum diterima sama sekali. Atas perkataan itulah, Virgil pun merasa tidak enak dan ia sengaja membiarkan Kate untuk beristirahat selama beberapa jam. Namun sayang, menyetir mobil itu tidaklah semudah seperti kelihatannya. Sampai-sampai mereka berdua pun harus mengalami mogok di tengah jalan tanpa adanya bengkel atau yang lain-lain. Untungnya, kendala tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh Kate yang sudah hafal betul masalah dari mobil itu. Sembari menunggu, Virgil yang lagi kencing malah tidak sengaja melihat sebuah bongkahan batu besar dan terlihat berbeda daripada yang lainnya. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata batu itu bukanlah bongkahan batu biasa, melainkan sebuah bongkahan emas yang terkubur secara cuma-cuma. Sudah jelas, penemuan tersebut langsung membuat Virgil beserta Kate sangat-sangat bersemangat. Yang dimana rasa semangat itu membuat mereka berpikiran untuk menarik emas tersebut dengan bantuan mobilnya Kate. Tapi apa boleh buat, berbagai usaha sudah mereka rencanakan dan bongkahan emas itu tidaklah bergerak sama sekali. Okay. Alhasil, mereka berencana untuk menginap 1 malam di sekitar emas itu sambil terus mengumpulkan ranting-ranting kering. Di malam pertama ini, mereka berdua masih santai-santai aja menjaga wilayah tersebut dari penglihatan orang lain. Bahkan saking santainya, Kate masih bisa membayangkan betapa kayanya mereka jika emas itu berhasil dibawa pulang. Dari bayangan tersebutlah, Kate langsung membuat rencana baru yang kali ini ia akan pergi ke pusat kota untuk mengambil ekskavator. Sedangkan Virgil tetap berada di sini demi menjaga emas tersebut dari jangkauan orang lain. Tanpa pikir panjang, Virgil setuju dengan rencana itu dan ia pun diberikan 1 jerigen air, beberapa kaleng makanan beserta sebuah radio jarak jauh yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Kate. Ya, sejak kepergian Kate, Virgil mau gak mau harus terus menunggu sendirian aja di tengah padang pasir yang sangat-sangat luas.
Memang sih sampai sejauh ini belum ada gangguan yang berarti bagi Virgil seorang. Namun tidak bisa dipungkiri perubahan suhu yang luar biasa ekstrim di saat siang dan juga malam hari benar-benar menguji daya tahan Virgil. Apalagi dengan terbatasnya sisa makanan beserta air yang ia punya, Virgil terpaksa harus mencari bantuan lain yang sekiranya bisa ia temukan. Untung saja, tidak jauh dari lokasi itu, Virgil mulai melihat sebuah bangkai pesawat yang dapat ia gunakan sebagai tempat berteduh. Merasa mampu memanfaatkan bangkai pesawat tersebut, Virgil pun langsung bergegas untuk membawa beberapa potongan dari pesawat itu. Hanya butuh beberapa waktu, sebuah pohon yang tadinya tidak bisa ia gunakan untuk berteduh mulai berubah menjadi sebuah tenda kecil yang jauh lebih nyaman. Di saat malam akan tiba, Virgil yang sangat tergiur dengan bongkahan emas itu pun sengaja untuk memotong emas tersebut sebesar bola kaki. Dari sini Virgil yang udah gak bisa tahan lagi mulai merasa kalau ia bisa hidup layak dengan emas yang ia pegang. Namun tidak bagi Kate sendiri, yang dimana ia terus memaksa Virgil berdiam diri di tempat tersebut sambil berkata kalau ia sedang menuju ke lokasi itu dan segera tiba sebentar lagi. Singkat waktu, malam pun berhasil dilewati oleh Virgil dan ia masih harus terus menunggu kedatangan Kate. Bisa dibilang kondisi di tempat ini benar-benar membuat Virgil merasa kelaparan sampai-sampai ia pun harus terus memutar otak demi bertahan hidup. Terlebih lagi, di tengah-tengah penantiannya, keberadaan Virgil malah disadari oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Sebenarnya sih wanita ini baik ya, karena ia berinisiatif untuk memberitahu Virgil bahwa terdapat sebuah oasis di ujung sana. Namun sayang, kebaikan itu malah ditolak secara mentah-mentah oleh Virgil sendiri. Alhasil penolakan tersebut pun langsung membuat si wanita merasa curiga dengan tingkah lakunya Virgil. Lebih jelasnya, si wanita berpanah merasa kalau Virgil sudah menutup-nutupi sesuatu di sekitar sini. Hey! Built yourself a 5-star hotel, have ya? Camel? Magic. Atas pernyataan itulah, Virgil yang udah hilang kesabaran malah membabi buta dan ia sengaja memukul wanita itu hingga meninggal dunia. Gak main-main, jasad dari wanita itu juga tidak dikubur secara layak oleh Virgil. Malahan Virgil sempat kebingungan mau menguburkan jasad itu setengah badan saja atau membiarkannya disantap oleh para serigala. Yang ternyata Virgil memilih untuk membakar jasad si wanita agar jejaknya tidak disadari oleh siapa-siapa. Semakin waktu berlalu, semakin cepat pula terjangan angin yang ada di wilayah itu. Sampai-sampai Virgil terpaksa harus menghadapi badai pasir yang begitu luar biasa. Celakanya,
Peristiwa tersebut juga membuat satu-satunya tenda yang ia punya langsung hancur tak berbentuk sama sekali. Jelas pada kondisi inilah titik terberat dalam hidupnya mulai ia rasakan selama beberapa menit. Dimulai dari merasakan bagaimana rasanya tertancap sebatang ranting sampai diteror terus-menerus oleh perbuatannya sendiri. Tidak lama, Virgil mulai dihampiri oleh seorang wanita yang sangat-sangat mirip dengan wanita sebelumnya. Wanita itu mengaku kalau ia sudah kehilangan jejak dari adiknya yang memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu. Merasa tidak peduli dengan masalah tersebut, Virgil pun kembali harus menghadapi gelapnya malam yang sebentar lagi akan dimulai. Terlebih, para serigala juga sudah bersiap-siap untuk menyerang Virgil yang terlihat tidak berdaya sama sekali. Get the Yang bikin gak habis pikir, ternyata Kate tidaklah benar-benar berada di dalam perjalanan, melainkan ia sudah memantau aktivitasnya Virgil sejak malam pertama. Ya, bisa dibilang Kate hanya butuh waktu beberapa hari saja untuk mengambil ekskavatornya. Sedangkan hari-hari sisanya sengaja ia gunakan untuk memperhatikan Virgil yang terus menuruti perkataannya, termasuk memperhatikan detik-detik kematian dari Virgil yang secara tragis harus disantap hidup-hidup oleh para serigala. Luar biasa bukan? Sifat serakah yang dimiliki oleh kedua orang ini benar-benar mencerminkan sifat manusia yang sesungguhnya. Gak peduli lagi dengan rasa kemanusiaan, yang penting bongkahan emas itu bisa ia miliki seutuhnya. Walaupun pada akhirnya Kate sendiri juga tidak bisa membawa pulang emas tersebut karena dirinya harus tewas setelah dipanah oleh seseorang. Yang sudah jelas orang itu adalah kakak dari si wanita berpanah, dan film pun berakhir. Kalau boleh jujur, film ini berhasil bikin gue penasaran dengan apa yang akan terjadi kepada Virgil maupun Kate, yang dimana nasib mereka berdua ternyata harus dipelintir oleh plot twist, dan plot twistnya sendiri bisa dibilang cukup unik. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Gold 2022. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.